Halo teman-teman, saya Victoria Hiniana Melan, mahasiswi Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Nusa Cendana Kupang. Pada kesempatan ini, saya mau berbagi informasi dengan teman-teman tentang salah satu penyakit menular, yaitu penyakit toksoplasmosis. Mungkin teman-teman merasa asing atau belum pernah mendengar tentang penyakit ini. Apa sih penyakit toksoplasmosis itu? Nah, untuk itu teman-teman, mari kita simak video ini. Yang pertama kita lihat definisi atau pengertian dari penyakit toksoplasmosis ini. Jadi, penyakit toksoplasmosis merupakan suatu penyakit infeksi yang disebabkan oleh protozoa Toxoplasma gondii dengan hospes definitif kucing dan hospes perantara manusia. Parasit ini seringkali terdapat pada kotoran kucing dan daging yang belum matang. Hospes definitif artinya tempat parasit hidup berkembang dan melakukan reproduksi seksual. Adapun klasifikasi dari parasit Toxoplasma gondii. Jadi, parasit Toxoplasma gondii ini berasal dari kerajaan Protista, dari filum Aplycomplexa, dari kelas Conoidacida, dari ordo Eucocydioida, dari famili Sarcochistidae, dari genus Toxoplasma, dan dari spesies Toxoplasma gondii. Kita lihat etiologi dari penyakit toksoplasmosis ini. Penyebab penyakit ini adalah parasit Toxoplasma gondii. Nama toksoplasma berasal dari kata toxon, dari bahasa Yunani yang berarti busur, yang mengacu pada bentuk sabit, dari takizoid. Adapun gondii berasal dari kata Stenodystylus gondii, seekor rondensi dari Afrika Utara, di mana parasit tersebut pertama kali ditemukan pada tahun 1908. Protozoa ini mampu menginfeksi semua sel berinti, termasuk makrofag yang seharusnya berfungsi memfagositosis dan mengeliminasi patogen. Kita lihat siklus hidup dari parasit Toxoplasma gondii. Secara garis besar, siklus hidup Toxoplasma gondii ini terbagi atas dua siklus, yaitu siklus seksual atau sizogoni dan aseksual atau gametogoni. Kedua siklus hidup ini terjadi pada inang definitif, sedangkan pada inang perantara seperti burung dan mamalia, termasuk juga manusia, hanya terjadi siklus hidup secara aseksual. Siklus hidup aseksual terjadi karena adanya peleburan gamet yang masing-masing berisi kromosom haploid. Sedangkan pada siklus aseksual hanya terjadi pembelahan vegetatif, yaitu organisme berkembang dengan cara membelah diri. Kita lihat karakteristik agen dari penyakit toksoplasmosis. Jadi, Toxoplasma gondii ini memiliki tiga bentuk yang berbeda-beda, yaitu ada takizoid yang berbentuk proliferatif, ada kista yang berisi bradyzoid, ada ookista yang berisi sporozoid. Bentuk yang berbeda-beda ini berfungsi untuk dapat bertahan hidup di lingkungannya. Mari kita lihat bentuk yang pertama, yaitu takizoid yang berbentuk bulat memanjang dengan ujung meruncing, memiliki inti sel di bagian tengah, badan sel dan organel sel lainnya seperti mitokondria dan badan Golgi. Ukurannya yaitu 4-8 mikron dan lebarnya 2-4 mikron. Bentuk ini merupakan bentuk infektif terhadap inang. Karakteristik agen yang kedua adalah kista yang berbentuk bulat jika ditemukan di otak. Namun, jika ditemukan di otot akan berbentuk mengikuti ruang yang tersedia di antara jaringan otot. Ukurannya juga bervariasi, yang terbesar berukuran 200 mikron dan berisi 3000 bradyzoid. Bentuk yang ketiga adalah ookista. Inilah yang dapat ditemukan di feses inang definitif dan menginfeksi inang sementara apabila terkontaminasi oleh bentuk ini. Bentuknya itu lonjong, ukurannya 12,5 mikron. Ookista memiliki dinding sel dan di dalamnya berisi satu sporoblast yang akan membelah menjadi dua sporoblast. Sporoblast kemudian membentuk dinding dan menjadi sporokista. Sporokista yang di dalamnya berisi sporozoid dan berukuran 8 kali 2 mikron. Kita lihat data epidemiologi dari penyakit toksoplasmosis. Dinamika kasus toksoplasmosis baik pada hewan maupun pada manusia di Indonesia cukup sulit diikuti secara tepat karena surveilan yang reguler tidak diprogramkan dengan terencana. Data yang ada pada saat ini memperlihatkan bahwa kasus toksoplasmosis pada hewan di Indonesia sangat bervariasi. Data-data tersebut tidak dapat digunakan sebagai bahan komparatif antara wilayah karena
Secara teknis epidemiologis tidak sebanding. Prevalensi toksoplasmosis pada kucing berkisar 5,56% sampai 40%, pada kambing 23,5 sampai 60%, pada domba 32,18 sampai 71,97%, sedangkan pada sapi 36,4%, pada kerbau 27,3%, pada ayam 19,6 sampai 24%, dan pada itik yaitu 6,1%. Kemudian pada babi 28 sampai 32%. Secara kumulatif, kasus toksoplasmosis pada manusia secara serologis di atas yaitu 40%. Laporan lain menyebutkan bahwa 60% dari pemeriksaan antibodi pada donor darah di Jakarta mengandung antibodi terhadap Toxoplasma gondii. Kita lihat rantai penularan dari penyakit toksoplasmosis. Yang pertama, apabila kita mengkonsumsi daging setengah matang yang berasal dari hewan yang terinfeksi atau yang mengandung kista, misalnya dari daging sapi, kambing, domba, dan lain sebagainya. Penularan yang kedua akan terjadi melalui transfusi darah, kemudian transplantasi organ atau cangkok jaringan, kemudian kecelakaan di laboratorium yang menyebabkan Toxoplasma gondii masuk ke dalam tubuh atau tanpa sengaja masuk melalui luka. Yang ketiga, mengkonsumsi makanan tercemar ookista dari feses kucing yang menderita toksoplasmosis. Feses kucing yang mengandung ookista akan mencemari tanah atau lingkungan dan dapat menjadi sumber penularan baik pada manusia maupun hewan. Tingginya risiko infeksi toksoplasmosis melalui tanah yang tercemar karena ookista bersporulasi atau berkembang dan bisa bertahan di tanah sampai beberapa bulan. Kemudian, penularan akan terjadi dari ibu hamil yang terinfeksi Toxoplasma gondii ke janin melalui plasenta. Kita lihat gejala dari penyakit toksoplasmosis. Umumnya, penyakit toksoplasmosis ini tidak menimbulkan gejala. Saat parasit Toxoplasma gondii menyerang orang yang sehat atau orang yang mempunyai imunitas tubuh yang kuat, maka gejala bisa saja tidak muncul. Namun, pada beberapa kasus tertentu, gejala dapat muncul beberapa minggu atau beberapa bulan setelah parasit Toxoplasma gondii menyerang tubuh. Beberapa gejala umum yang dialami oleh penderita toksoplasmosis mirip dengan gejala flu, seperti terjadi demam, nyeri otot, kelelahan, sakit tenggorokan, dan terjadi pembengkakan pada kelenjar getah bening. Kita lihat gejala pada ibu hamil dan bayi yang baru lahir. Pada ibu hamil, toksoplasmosis dapat menyebabkan janin dalam kandungan mengalami gangguan pertumbuhan. Bahkan dalam kasus infeksi yang lebih berat dapat menimbulkan keguguran atau kematian janin dalam kandungan. Sedangkan pada bayi yang baru lahir, biasanya ditularkan dari ibu ke anak dan akan menimbulkan beberapa gejala seperti kejang, pembesaran organ hati atau limpa, penyakit kuning pada bayi, kemudian ada ruam kulit, dan kepala tampak lebih kecil atau mikrosefalus. Kita lihat faktor risiko dari penyakit toksoplasmosis. Penyakit toksoplasmosis ini dapat terjadi pada siapa saja, akan tetapi ada sejumlah faktor yang dapat meningkatkan risiko seseorang tertular infeksi penyakit ini. Yang pertama, ibu hamil. Biasanya ibu hamil menularkan penyakit ini ke anaknya melalui tali plasenta. Kemudian, untuk penderita HIV/AIDS dan orang yang sedang menjalani kemoterapi, mudah tertular penyakit ini karena mereka mempunyai daya tahan tubuh yang rendah, sehingga parasit ini mudah masuk dan terinfeksi. Untuk tindakan pencegahan dan pengendalian penyakit toksoplasmosis, yang pertama kita harus membiasakan diri untuk mencuci sayur dan buah sebelum dimakan. Kemudian membiasakan diri selalu cuci tangan dengan sabun setelah kontak dengan semua bahan yang mungkin sudah tercemari oleh ookista, seperti daging, buah, sayur-sayuran, atau dari tanah. Kemudian memeriksakan kesehatan hewan peliharaan pada dokter hewan secara berkala. Yang berikut, kita harus menjauhi hewan peliharaan selama kehamilan. Kemudian melakukan pemeriksaan kehamilan secara berkala. Kalau sudah ada infeksi, segera diobati ke dokter. Paling baik lakukan tes pada saat kehamilan masih direncanakan dan bukan setelah terjadinya pembuahan. Jika ibu diketahui sedang terinfeksi, segera melakukan pengobatan.